Alhamdulillah, Allahumma arhamna bil Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi man yaqul wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Al-ayah. Allahumma arhamna bil Quran. Sekarang kita bahas tajwidnya. Lihat ayat nomor 6. Wa minan nas wa minan nas wa minan, ada nun bertemu dengan alif lam kemudian nun. Apa hukum bacaannya? Alif lam syamsiyah. Ini bukan gunnah. Kenapa bukan gunnah? Karena sebelum nun ada alif lam. Meskipun secara sifat sama, dibaca mendengung, tapi tulisannya beda. Wa minan, rasakan nunnya. Alif lamnya tidak terbaca, langsung masuk ke huruf nun. Ini alif lam syamsiyah. Alif lamnya ada dan terlihat tapi tidak dianggap. Seperti kalian ketika PDKT tapi tidak diacuh alias dihiraukan. Ada orangnya tapi tidak seperti alif lam syamsiyah. Wa minan, perhatikan di huruf nunnya ada fathah bertemu dengan alif. Apa hukum bacanya? Mad tabi'i. Panjang satu alif. Jangan terlalu panjang.
panjang satu alif. Wa minan nasi, wa minan nasi may, nun bertemu dengan ya, idgham bi gunnah. Idgham artinya apa? Memasukkan. Bi gunnah artinya dengan mendengung. Wa minan nasi may, masukkan ke huruf ya tapi didengungkan. Waktu Ang Didi mengambil syahadah, ada salah satu guru Ang Didi namanya Syekh Muhammad Syah. Beliau membaca nun atau idgham bi gunnah, nunnya masih terbaca. Ini ikhtilaf ya, artinya ini versi-versi. Silakan kalian pilih yang mana. Beliau membacanya seperti ini. Wa minan nasi man yaqulu. Benar enggak? Benar, karena ada riwayatnya. Ya. Man yaqulu, qul apa qul? Mad tabi'i. Kenapa mad tabi'i? Dhammah bertemu dengan wawu sukun. Sekarang Indonesia dulu. Indonesia dulu. Diseling-seling lah ya. Alhamdulillah kalau Ang Didi ngomong Arab kalian faham, karena kunci bahasa itu bicara dan mendengarkan. Sekarang Indonesia dulu. Wa minan nasi man yaqulu amanna. Nih baru amanna, nunnya bertasydid apa? Gunnah. Ini baru gunnah. Apa saja huruf gunnah itu? Mim dan nun tasydid apa tasydid? Tasydid apa tasydid? Tasydid. Ya. Amanna mad tabi'i. Billah ada lafaz jalalah, lafaz Allah, sebelumnya harkah kasrah. Apa? Tebal apa tipis? Tipis. Baca Allahnya tipis. Bacanya bukan amanna billah. Ada enggak yang begitu? Ini khata, ini salah. Ya. Bacanya tipis, kalau harakatnya kasrah billah. Billah. Jangan billah ya. Amanna billahi wa bil ya. Ada alif lam terbaca. Alif lamnya terbaca dan dianggap. Alif lam qamariyah. Wa bil yaumil mad lain lembut. Wa bil yaumil akhir wa ma hum. Mim mati bertemu dengan ba. Mim mati bertemu dengan ba. Apa? Baca mimnya mendengung. Wa ma hum. Ikhfa syafawi. Ingat. Mim mati bertemu dengan huruf ba, ikhfa syafawi. Mim sukunnya dibaca dengung. Wa ma hum bimu'minin. Wa ma hum bimu'minin. Mim mati bertemu dengan ba dibaca dengung mim sukunnya. Mim mati bertemu dengan mim dibaca dengung mim sukunnya.
Selain kedua huruf tersebut, mimnya dibaca jelas. Paham? Bimu'minin. Allahumma arhamna bil Quran. Sekarang kita sedikit terjemahnya, kemudian juga sedikit tafsirnya, merujuk kepada tafsir Ibnu Katsir maupun tafsir Jalalain. Pokoknya apa yang Andi disampaikan itu rujukannya dua tafsir saja. Beliau bermadhab Imam Syafi'i. Kenapa kita ini kalau baca Al-Quran nggak pakai bismillah? Bukannya nggak pakai bismillah, tetap pakai bismillah. Cuma kalau membacanya di tengah surah, maka disunnahkan ta'awud tanpa bismillah. Kenapa demikian? Di antaranya untuk menandakan kalau yang kita baca itu di tengah surah. Kalau di awal surah bismillah. Al-Fatihah mesti pakai bismillah. Madhab Imam Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Mesti jahar. Ya. Apalagi di suka selamat. Wa minan nasi, dan dari sebagian manusia, dan dari sebagian manusia, artinya tidak semua manusia, sebagian saja, sekelompok saja, segolongan saja. May yaqulu amanna, ada yang mengatakan secara lisan dia beriman pada Allah. Dia mengaku Islam. KTP jelas tertera tulisannya Islam. Kalau ditanya agamamu apa? Islam. Dari sebagian manusia, dari sekelompok manusia ada yang mengatakan mengaku Islam. Al-Quran sudah menceritakan. Hari ini banyak yang mengatakan demikian. Banyak enggak? Banyak banget. Bukan sebagian, hampir keseluruhan orang Islam. Jikalau ditanya agama kamu apa? Islam. KTP kamu apa? Islam. Tapi sudahkah beramal sesuai dengan syariat Islam? Ini yang menjadi PR bagi kita semua. Amanna billahi, beriman kepada Allah, mengaku bahwasanya Allah adalah Rabb-Nya, bahwasanya Allah yang menciptakan langit dan bumi, bahwasanya Allah yang mendatangkan manfaat dan menghilangkan mudarat. Mengaku beriman di lisannya, berkata dengan tegas. Sebagian manusia ada yang mengatakan demikian. Wa bil yaumil akhir, dan beriman juga terhadap hari akhir. Apa hari akhir? Hari kiamat. Kata lain daripada kiamat adalah akhir. Hamzahnya panjang. Akhir. Ada akhir, ada akhir. Ini beda maknanya. Kalau akhir, dia hari akhir, tapi bukan yang paling akhir. Kalau hamzahnya panjang. Makanya kata lain dari kiamat adalah yaumul akhir, hamzahnya panjang. Tapi setelah kiamat itu bukan berarti harinya tidak ada lagi. Maka kiamat itu bukan hari akhir, tapi awal daripada akhir hidup di dunia. Kemudian ada akhir. Kalau akhir itu tidak ada batasnya, karena kita kelak akan masuk surga atau
neraka, di surga abadan abada, amin. Di neraka na'udzubillah min dzalik. Wa akhiran, dan pada akhirnya, sudah akhirnya, kalau kha-nya panjang. Dan dari sebagian manusia ada yang berkata dengan tegas dari lisannya, saya beriman kepada Allah dan hari akhir. Dari sekelompok manusia ada yang mengatakan demikian secara lisan. Kemudian kata Allah apa? Wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Tapi sebenarnya mereka tidak beriman. Kalau kita menelisih atau merujuk kepada asbabun nuzulnya, ayat ini ditunjukkan kepada salah satu kaum Ansar dari Bani Aus dan Bani Khazraj, bahwasanya di antara mereka itu ada yang mengaku beriman. Ini kategorinya orang munafik. Dan Allah mengingatkan kepada orang-orang mukmin tentang bahayanya orang munafik. Akhirnya turun ayat ini. Allah mengingatkan kepada Rasulnya, kemudian sampaikan kepada orang-orang mukmin bahwasanya ada di antara kalian penduduk Madinah, orang-orang Ansar, yang mana pada waktu itu Islam sedang berjaya, karena mereka terhimpit dan khawatir kalau tidak masuk Islam nanti akan dijauhi. Itu kekhawatiran mereka saja sendiri, ya. Karena orang Islam dan hukum Islam tidak mengajarkan seperti itu. Semuanya dirangkul. Makanya ada istilah kafir dhimmi. Orang-orang yang tidak beriman kepada Islam tetap dilindungi oleh Islam, dipenuhi hak-haknya. Maka ada sebagian yang demikian. Mereka mengaku beriman, berbicara kepada orang mukmin, berbicara kepada Rasulullah, tapi sebenarnya kata Allah, wahai Rasul, mereka itu enggak beriman, cuma dalam lisan saya. Maka hati-hati, ini salah satu termasuk sifat munafik. Al-munafiqun fi darkil asfal minan nar. Orang-orang yang memiliki sifat munafik itu nanti masuk neraka. Di mana tempatnya? Darkil asfal. Di neraka bagian yang paling bawah, keraknya neraka. Kalau dalam surat As-Saff itu bahan bakarnya neraka kan bebatuan, kemudian manusia. Maka setelah bahan bakarnya itu ada darkil asfal bagi orang-orang munafik. Ini salah satu sifat yang Allah ceritakan dalam surat Al-Baqarah tentang orang munafik. Kemudian Rasulullah sampaikan dalam hadisnya yang mungkin masyhur, ayatul munafik thalathah. Idza kallama kadzdzaba wa idza wa'ada ikhtalafa wa idza tu'mina khana. Apabila berbicara bohong, apabila berjanji mengingkari, apabila diberikan amanah khianat. Dalam hadis juga sifat umumnya seperti itu. Kemudian dalam surat Al-Munafikun, juz berapa Al-Munafikun? 28. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Diceritakan lagi dalam surat Al-Munafikun, khusus ada surat yang diberikan nama oleh Allah, surat Al-Munafikun, orang-orang munafik.
Idza ja'akal munafiqun, apabila datang kepada engkau wahai Rasulullah orang-orang munafik tadi dari Bani Aus dan Khazraj. Qalu nashhadu, mereka berkata apa orang munafik? Saya bersaksi, beriman. Innaka la Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah Rasulullah. Wallahu yashhadu, akan tetapi Allah bersaksi, innahu lakadzibun, sungguhnya mereka berdusta. Hati-hati. Dan embahnya atau eyangnya sifat munafik dimiliki oleh siapa? Iblis, dimiliki oleh syaitan. Maka jangan pernah sekali-kali berteman dengan syaitan, apalagi yang tidak terlihat. Jangan sekali-kali mengambil sekutu dari iblis, karena mereka telah dilaqab, telah dicap oleh Allah bahwa mereka adalah al-kadzdzab, seorang pendusta. Kalau kita punya teman yang sifatnya suka berbohong, terkenal dengan kemungkarannya, terkenal dengan kebohongannya, bahkan pernah sekali-kali masuk ke dalam jeriji penjara karena dia melakukan kriminal, apakah kita punya teman yang seperti itu tetap ditemani dengan lukat? Kita mesti hati-hati, kan, benar nggak? Kenapa hati-hati? Karena dia punya sifat munafik, diantaranya suka bohong. Maka kalau kita punya teman yang mempunyai sifat munafik yang terlihat saja mesti hati-hati, bagaimana yang tidak terlihat dari golongan jin, syaitan dan iblis? Maka jangan percaya dengan mereka, ya. Maka kembali lagi ke ayat, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka mencoba untuk menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Karena mereka menganggap apa yang dikatakan dari lisan mereka yang tidak sesuai dengan hati mereka. Lisannya mengatakan beriman, tapi hatinya tidak mengaku beriman terhadap Allah. Itu mereka menganggap, wah, saya sudah menipu orang-orang mukmin, berhasil. Saya sudah membodohi orang-orang mukmin, berhasil. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Tapi Allah tegaskan, sesungguhnya Allah tidak pernah tertipu. Justru karena sebab kemunafikan mereka, yang mana mendatangkan kerugian terhadap diri mereka sendiri. Kerugian baik di dunia maupun di akhirat. Maka penting bersifat jujur. Kulil haq walau kana murran. Katakanlah yang hak walaupun pahit. Bisa enggak gitu? Imam Syafi'i rahmatullah alaih, ketika diperintahkan menuntut ilmu oleh ibunya, dibekali dengan uang yang jumlahnya tidak begitu banyak, kemudian di pertengahan jalan dirampok. Uang itu dimasukkan ke dalam saku bagian dalam baju. Semua rombongan yang di dalamnya ada Imam Syafi'i rahmatullah alaih itu dirampok hartanya. Harta Imam Syafi'i yang ada di dalam baju ini tidak diketahui oleh para perampok. Kemudian setelah ditanyakan oleh perampok, kamu bawa apa? Di antaranya kitab, ya, dan lain sebagainya. Kamu nggak punya duit, ya? Ada ini di dalam.
jujur. Subhanallah. Polosnya jujurnya Imam Syafi'i rahmatullahi. Karena sifat jujur tersebut, kenapa engkau jujur? Saya diwasiati oleh ibu supaya terus bersifat jujur. Karena sebab kejujuran Imam Syafi'i, perampok ini bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Berapa menit lagi ini? Sayyid Muhammad Idris, bapaknya Imam Syafi'i, mempunyai anak yang begitu soleh, salah satu pencetus madhab, yakni madhab Imam Syafi'i, juga bersifat jujur yang jujurnya bukan main, dahsyat. Pernah Hang Didi ceritakan, suatu ketika beliau duduk di pinggiran sungai. Tiba-tiba karena lapar, dari sungai tersebut ikutlah terbawa arus sebuah apel. Diambil apel itu oleh Sayyid Idris. Kemudian dimakanlah apel tersebut. Setelah makan, beliau baru ingat kalau apel ini pasti ada yang punya, meskipun ikut aliran sungai. Sudah digigit apel itu, satu gigitan beristighfar, ya Allah, saya makan subhat. Apel ini pasti ada yang punya. Padahal sudah ikut aliran sungai. Kalau kita gimana? Diembat baik, jangankan yang ikut aliran sungai, ya kan? Akhirnya Sayyid Idris mengikuti aliran sungai tersebut kurang lebih perjalanan setengah hari, ya, sampailah di salah satu kebun apel. Beliau beranggapan pasti yang punya apel ini. Kemudian singkat cerita ditanyakan kepada pemilik kebun tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersambung dulu, nanti disambung. Ingatkan Ang Didi, biar enggak setengah-setengah ceritanya, ya. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.